Selamat pagi anak-anakku yang terkasih, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Tentu pasti dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, marilah kita melanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu dengan tema gereja dan dunia. Yakni apa? Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dunia ini. Nah, apa saja sih kira-kira permasalahan yang ada di dunia ini? Yang pertama adalah tentang perang. Kemudian yang kedua adalah kemiskinan. Dan yang ketiga adalah ketidakadilan sosial. Yang keempat perusakan lingkungan. Dan yang terakhir adalah tentang penyalahgunaan perkembangan iptek. Nah, pada zaman sekarang yang paling penting dan utama masalahnya yang terjadi adalah apa? COVID-19. Nah, ini masalah ini sudah sedang kita alami. Ini masalah yang terjadi di dalam dunia ini. Begitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, mengapa sih terjadi kemiskinan? Mengapa sih kok terjadi perang? Mengapa sih kok terjadi bencana tanah longsor? Dan mengapa sih kok terjadi COVID-19? Kira-kira apa saja sih akibatnya? Nah, yang terakhir adalah, bagaimana sih sikapmu sebagai umat Allah menghadapi masalah-masalah dunia seperti itu? Nah, anak-anak yang terkasih, kemarin kan kalian sudah menuliskan dan menganalisis berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ini tolong dijawab ya. Nanti dituliskan di buku tulis kalian masing-masing, dan boleh diketik, boleh ditulis di buku tulis, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Begitu ya. Bu Ika lanjutkan ya. Nah, kita belajar di kitab suci. Bagaimana sih caranya kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini? Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah, ini adalah tentang terang dan garam dunia. Tentunya sudah tidak asing lagi, terang dan garam dunia. Nanti kalau belum paham, silakan dibaca di Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih arti menjadi garam dunia? Apa sih artinya menjadi terang dunia? Dan yang ketiga, apa sih tugas kita sebagai garam dan terang dunia ketika terjadi ketidakdamaian, ketidakadilan, dan perusakan alam lingkungan di sekitar kita? Apa sih semuanya? Nah, itu nanti juga refleksi kalian dituliskan di dalam buku tulis kalian masing-masing. Begitu ya. Jadi lanjutnya tadi ada pertanyaan, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih? Mari sih kita membaca kitab suci. Mari sih kita mendalami bagaimana sih Tuhan Yesus berbicara, bagaimana sih Tuhan Yesus bersabda tentang menjadi garam dan terang dunia. Nah, kemudian ajaran sosial gereja pun berbicara tentang apa sih? Setelah kita tadi berbicara tentang kitab suci, kita juga berbicara tentang ajaran gereja, yaitu ada di dalam Gaudium et Spes artikel yang pertama. Bahwa apa? Bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Jadi apapun yang dialami orang pada zaman sekarang, itu juga dialami oleh murid-murid Kristus. Begitu. Jadi apa? Persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Jadi murid Kristus juga mengalami hal yang sama seperti kita. Permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini, murid Kristus juga mengalaminya. Dan itu pun juga tertuang di dalam Gaudium et Spes artikel yang pertama. Kemudian ini juga ya. Nah, ini apa? Ini adalah tentang Gaudium et Spes artikel yang ke-26. Dikatakan bahwa apa? Dikatakan bahwa Roh Allah yang dengan penyelenggaraannya yang mengagumkan, mengarahkan peredaran zaman dan membaharui muka bumi hadir di tengah perkembangan itu. Adapun ragi Injil telah dan masih membangkitkan dalam hati manusia tuntutan tak terkendali dan martabatnya. Jadi semuanya itu ada dan sudah diatur di dalam ajaran sosial gereja, khususnya ada di dokumen Gaudium et Spes.
artikel yang pertama dan artikel yang ke-26. Jadi selain di dalam kitab suci, bagaimana sih ajaran sosial gereja mengatakan, juga sudah dikatakan di dalam hal tersebut. Begitu. Ada pertanyaan? Kalau belum ada, Bu Ika lanjutkan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih sikap gereja dalam menghadapi segala persoalan dunia? Apa sih kira-kira solusi gereja untuk mengembangkan tata dunia saat ini? Dan yang terakhir adalah, apa sih, bagaimana sih solusi gereja untuk menghadapi persoalan ekologis? Nah, semuanya tadi sudah dikatakan dan ada di dalam bacaan tadi. Jadi silakan dicermati dengan sebaik-baiknya. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama, pertanyaan berarti ada 3 hal. Yang pertama adalah tadi tentang persoalan-persoalan yang ada di dunia. Kemudian tentang membahas kitab suci, apa sih isinya kitab suci tentang terang dan garam dunia tadi. Dan yang terakhir adalah tentang ajaran sosial gereja, khususnya Gaudium et Spes, artikel yang pertama dan ke-26. Nah, semuanya dibahas dalam hal tersebut. Silakan dituliskan di dalam buku tulis kalian masing-masing. Boleh ditulis, boleh diketik. Jadi nanti silakan dituliskan dan dikumpulkan di Google Classroom paling lambat jam 10 pagi. Begitu. Ada pertanyaan? Oke. Kalau Bu Ika, kalau belum ada pertanyaan, Bu Ika lanjutkan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa banyak persoalan yang sedang dialami umat manusia modern ini. Mulai dari peperangan, kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan bahkan yang terjadi merajalela saat ini adalah COVID-19. Nah, perlu diketahui juga bahwa persoalan ini pun juga menjadi persoalan gereja. Maka dalam Konsili Vatikan kedua pun ditegaskan bahwa apa? Bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia pada zaman ini, terutama kaum miskin dan menderita, itu merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Sudah Bu Ika katakan tadi dari awal, begitu ya. Bahwa apa? Bahwa tata dunia perlu dikembangkan, didasarkan pada kebenaran, dibangun dalam keadilan, serta dihidupkan dengan cinta kasih. Kemudian yang terakhir adalah apa? Gereja mengajarkan bahwa kita juga perlu mencintai lingkungan alam. Misalnya dengan apa? Melestarikannya. Caranya bagaimana? Merawat pohon-pohon, menanam pohon-pohon di tempat yang memungkinkan. Kita pun sebagai umat Allah diajak oleh para gembala untuk memiliki kesadaran berekologi. Jadi selain kita mengembangkan diri kita sendiri, kita juga mengembangkan dan melestarikan lingkungan dan alam sekitar kita. Begitu ya, anak-anakku yang terkasih. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini tentang gereja dan dunia, yakni permasalahan dan dunia. Maka pada pertemuan berikutnya Bu Ika akan menjelaskan lebih lanjut lagi bagaimana sih kitab suci dan ajaran sosial gereja menanggulangi tentang permasalahan-permasalahan yang di dunia ini. Begitu saja untuk hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan berkah dalam.